Shalom, selamat datang di Perduki Chapter Selatan 1. Kita sungguh bersyukur pada malam hari ini kita bersama-sama kembali di minggu kedua di bulan September. Kita bisa menyatukan hati kita untuk sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah Dia, dan bahkan kita akan mendengarkan firman-Nya yang luar biasa pada malam hari ini. Mari sebelum kita mulai, Bapak Ibu yang terkasih dan juga Romo, kita akan sama-sama naikkan lagu kebanggaan dari Perduki. Roh Kudus, tolonglah kami dalam berkarya. Roh Kudus, tolonglah kami dalam berkarya, mencari domba yang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya Yesuslah penebus dosa, dan iman kita tumbuh dalam kasih-Nya. Kita mau melayani sehati sejiwa, bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa memelihara sesuai firman moto Perduki kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya akan ditambahkan. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang layak kita puji dan kita sembah. Mari kita menyatukan hati kita, kita memberi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, selamat malam Yesus, selamat malam Allah Roh Kudus. Kembali kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami Kau kumpulkan kembali. Satu anugerah yang besar bagi setiap kami, bahwa kami masih Kau berikan nafas kehidupan, masih Kau berikan kesehatan. Di masa sulit ini kami tetap mau memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup memberikan kekuatan bagi setiap kami. Bahwa Engkau Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kami, di dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberkati setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan mampu berjalan bersama tanpa bersama-Mu Tuhan. Dan kami percaya pada saat ini kami mau menyerahkan hidup kami. Kami menyatukan hati kami, kami mau naikkan puji-pujian kami sebagai rasa syukur kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang sanggup memberikan kemampuan kepada kami untuk kami dapat melewati apapun yang kami alami saat ini. Mari ya Allah Roh Kudus, beracara dari awal sampai pertemuan kami pada malam hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus pengantara kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari bolehkan beli tanda salam kita, berikan lambai tangan boleh, atau pakai tanda juga boleh. Silahkan, berikanlah wajahnya yang termanis. Kita mau katakan Allah sanggup memberikan kemampuan kepada kita, karena kita tahu bahwa kita adalah pemenangnya. Dimanapun kita berada saat ini, kita mau sebagai rasa syukur kita kepadanya. Apa yang kau pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
sukacita hanya bagi Tuhan. Apa yang kau pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Boleh kita angkat tangan di atas kepala. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus, karena Allah sanggup melakukan segala perkara apapun dalam kehidupan kita. Apapun masalahnya yang kita alami saat ini, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita mau menundukkan hati kita sejenak. Kita mau undang Tuhan untuk datang lebih dalam lagi di kedalaman hati setiap kita. Kita mau bersujud, kita mau menyembah di hadirat-Nya, karena kita tahu bahwa kita dapat menikmati kehadiran-Nya dalam kita memuji dan menyembah Dia di dalam kedalaman hati kita yang paling dalam. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami membawa masalah kami
Kami membawa sakit kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang sanggup, bahwa Engkau yang mampu menghadirkan setiap kasih-Mu, setiap cinta-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menapaki hidup kami ini dengan penuh sukacita, tanpa kami merasa terbeban. Karena kami tahu bahwa Engkau senantiasa menggendong setiap kami, Engkau senantiasa memeluk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Mampukanlah kami selalu Tuhan, untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Yang ku nampak hanya kemuliaan.
Benar Tuhan, kami sungguh merasakan kehadirat-Mu di tengah-tengah kami, di setiap hati kami. Walaupun kami terbentang jauh oleh ruang pertemuan kami pada malam hari ini, namun hati kami begitu dekat Tuhan, karena Engkau selalu dapat menjangkau setiap kami dimanapun kami berada. Engkau selalu berada di setiap hati kami, di pikiran kami, bahkan di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada malam hari ini kami bisa bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Dan kami tahu Tuhan, bahwa Engkau sudah mengirimkan anak-Mu yang Engkau kasihi Romo Hans di tengah-tengah kami, sebagai perpanjangan tangan-Mu, perpanjangan perkataan-Mu Tuhan lewat lidah bibirnya. Otoritas-Mu akan dipakai olehnya Tuhan. Dan kini saatnya kami mau buka hati kami. Kami mau menundukkan pikiran kami. Biar mata dan hati kami saat ini Tuhan kami mau tujukan kepadamu. Karena kami tahu bahwa kami semua haus akan kasih-Mu. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Biar benih-benih firman itu dapat tumbuh dan berbuah, sehingga dapat menghasilkan buah yang lebat dan manis, sehingga kami dapat membagikannya bagi orang-orang di sekitar kami. Berbicara ya Bapa, saatnya kami mau siap mendengarkan sabda-Mu. Bunda Maria, Bunda pengantara kami, terimalah doa kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk Romo Hans kami persilahkan untuk waktunya. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Suara saya bisa didengar? Bisa Romo. Ya. Jelas Romo. Saya langsung share screen aja mungkin slide pertama ya. Salam saudara-saudari terkasih. Shalom Romo. Beberapa waktu lalu saya dihubungi Mbak Nana, Mbak Ratna, minta untuk memberi renungan dalam pendalaman iman untuk Perduki chapter selatan ini. Bahan yang disampaikan kepada saya itu bahan pertemuan bulan kitab suci untuk KAJ minggu yang kedua. Saya kemudian menyimpulkannya dan memberi judul Menemukan Allah di Wajah Para Korban. Dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama terutama, dan juga Perjanjian Baru, ungkapan wajah Allah itu sangat kuat. Wajah bukan saja menunjuk pada bagian tubuh secara anatomis, tapi wajah itu mengingatkan kita akan apa yang disampaikan kepada kita dalam kitab Kejadian, bahwa kita diciptakan secitra dengan Allah. Wajah itu citra. Maka mencari wajah Allah itu seperti bercermin, melihat wajah sendiri. Konteks kita tentu saja bulan kitab suci, dan saya melihat-lihat bahwa KAJ
mempunyai tema khusus tersendiri untuk KAJ. Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini temanya mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Ini yang dikeluarkan oleh KWI. Sementara di KAJ, tema ini lebih kontekstual dengan situasi sekarang, menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Dan minggu pertama, permenuhan kita tentang Bapa kami yang maha adil. Kita diajak untuk bertemu dengan pengalaman Allah sebagai Bapa yang maha adil. Dan minggu yang kedua ini, hari ini, kita masuk dalam permenungan Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Nah, latar belakang tentu saja, latar belakang globalnya ini pandemi COVID-19. Pandemi itu, pandemos, itu artinya mengenai seluruh rakyat, kena semua orang. Lalu secara nasional, 5 tahun ini, tema-tema bulan Kitab Suci itu sudah ditentukan, dan tahun 2020 ini krisis iman dan identitas. Tentu saja juga latar belakangnya adalah pengalaman kita sebagai bangsa. Lalu KAJ dalam arah dasar pastoral itu merumuskan amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Dan arah dasar pastoral ini kemudian menjelaskan juga tujuannya umat beriman, kita semua diajak untuk tidak pernah henti berjuang menegakkan keadilan dalam mencapai kesejahteraan bangsa kita. Ini kurang lebih latar belakang konteks dari bulan Kitab Suci Nasional yang jadi permenungan kita malam hari ini. Dan bacaan kita malam hari ini, teks yang diambil adalah teks dari pengadilan terakhir dari Matius bab 25 ayat 31 sampai 40. Sebagai gambaran, Injil Matius ini ditulis oleh penulisnya yang kemudian dalam otoritas Matius Rasul itu untuk orang-orang Kristen dengan latar belakang Yahudi. Maka kisah-kisah tentang kebiasaan-kebiasaan dalam Taurat, dalam Perjanjian Lama, itu akan banyak kita temui dalam Injil Matius. Bahkan kalau kita membagi 28 bab Injil Matius ini, Injil Matius 28 bab dibagi dalam 5 bagian besar. Kenapa 5 bagian? Supaya pembaca Yahudi ini tetap punya referensi 5 kitab dalam Taurat Musa. Jadi ada bagian-bagian itu. Nah, pesan pokok Injil Matius itu, kalau 28 bab Injil Matius itu diperas menjadi 1 ayat saja, pesan pokoknya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Ini secara sangat menarik ditempatkan oleh penginjil Matius di bagian awal dan di bagian akhir. Di bagian awal itu ketika malaikat memperkenalkan kepada Maria, kepada Yosef terutama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini kemudian seluruh Injil dibangun dari kesadaran ini, dan pada bagian akhir, di bagian perutusan amanat agung bagi kita untuk pergi membaptis semua orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita diingatkan lagi, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kerangka Injil Matius ini diawali dengan Allah menyertai kita, diakhiri dengan aku menyertai kamu senantiasa. Maka seluruh Injil Matius, kalau mau disimpulkan atau mau dikatakan dengan satu kata, itu bercerita tentang pengalaman Allah yang menyertai kita. Nah, di pengadilan akhirnya Matius itu
orang-orang dipisahkan di kiri dan kanan. Domba di kanan, kambing di kiri. Nah, kalau kira-kira pengadilan akhirnya sekarang, Petrus, dia pakai termogan untuk mengukur orang layak masuk surga atau tidak. Nah, kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 25 sampai 31 sampai 40. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, teks yang kita baca di pasal 25 ayat 31 sampai 40 itu bagian dari khotbah tentang akhir zaman yang dalam Injil Matius itu ditempatkan pada bab 24 sampai dengan 25. Nah, konteksnya kalau kita ingin memahami tempat khotbah akhir zaman dalam kerangka Injil Matius. Nah, sebelumnya dalam bab 23 dikisahkan Yesus yang masuk kota Yerusalem. Dan Yesus menangis di Yerusalem. Satu-satunya dalam Injil kisah Yesus menangis. Dan ketika menangisi Yerusalem dalam bab 23 ayat 37 sampai 39, Yesus juga menubuatkan runtuhnya Yerusalem. Keruntuhan Yerusalem ini baru terjadi hampir 40 tahun setelah Yesus wafat. Tahun 70 Masehi di bawah pemerintahan Titus. Kalau saat ini kita ke Holy Land, ziarah Holy Land, maka di tempat di mana Yesus menangisi Yerusalem itu berdiri gereja, dan gereja itu dinamakan
gereja Dominus Flevit, gereja Tuhan menangis. Di altarnya, di belakang altarnya itu ditempatkan salib, dan arsiteknya secara sangat luar biasa merancang sehingga salib itu berdiri sejajar tegak dengan salib di Golgota di kejauhan. Nah, kisah nubuat kehancuran Yerusalem kemudian diikuti dengan pasal berikut, khotbah-khotbah tentang akhir zaman. Lalu setelah khotbah akhir zaman, Yesus secara lebih konkret kemudian bicara kepada para rasul tentang penderitaan dan kebangkitan. Nah, teks khotbah akhir zaman ini kita juga membaca perumpamaan tentang hamba yang setia dan bijaksana, lalu tentang 10 gadis, 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana, lalu kemudian tentang talenta. Ini semua perumpamaan-perumpamaan ini sebenarnya menggambarkan akhir zaman. Intinya adalah kesiapsiagaan, waspada untuk menyambut kapan Tuhan datang. Maka hamba yang setia itu hamba yang berjaga, sehingga kalau Tuhannya datang kapan saja, dia mendapatinya sedang berjaga. Begitu juga akhir zaman itu harus disambut seperti wanita bijaksana yang menyediakan obor, tapi juga menyiapkan cadangan minyak kalau pelitanya itu mati. Begitu juga tentang talenta. Orang yang siap untuk menghadapi akhir zaman adalah orang yang mengembangkan talentanya, bukan malah menguburkannya. Nah, dalam konteks inilah kemudian kita diajak untuk merenungkan bacaan Matius 25, 31 sampai 40. Gambarannya adalah gambaran penghakiman. Suasana di tempat penghakiman, lalu disebut Yesus sebagai anak manusia. Anak manusia ini penting mengingatkan kita pada penglihatan dan nubuat Nabi Daniel. Dia menerima kuasa dan kemuliaan dalam kerajaan abadi. Dengan menyebut anak manusia, Matius mau menunjukkan bahwa inilah Yesus yang juga sudah dinubuatkan sebelumnya dalam kitab Daniel. Dan para pendengarnya ini adalah orang-orang yang mengerti, tahu perjanjian lama. Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi dan pada akhir zaman ia akan menggunakan kuasanya untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam kerajaannya. Pada masa itu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan anak manusia. Walaupun yang dikumpulkan adalah semua bangsa, tapi pengadilannya ini berlaku bukan atas bangsa, tetapi atas setiap orang masing-masing. Lalu pada akhir zaman, Kristus yang digambarkan sebagai anak manusia itu akan datang dalam kemuliaan. Kemuliaan karena apa? Dia diiringi oleh para malaikat, dan ini mengingatkan kita misalnya ketika dia dicobai di padang gurun, malaikat juga melayani dia. Jadi ini seorang yang punya otoritas, seorang yang punya kuasa, dan dia bersemayam di atas tahta kemuliaan. Kemudian tindakannya digambarkan sebagai tindakan hakim. Nah, hakim memutuskan untuk menempatkan orang di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Dia punya otoritas. Nah, kalau gambaran kemudian itu dipakai, gambaran seorang gembala, ini memang mengingatkan orang juga akan dunia agraris, dunia pertanian, dunia kegembalaan Israel. Nah, biasa orang menggembalakan kambing dan domba itu bersama-sama. Hanya ada saatnya binatang-binatang ini harus dipisahkan pada saat-saat tertentu. Ketika domba mau diambil bulunya, dia harus dipisahkan dari kambing. Ketika kambing mau diperah susunya, dia harus dipisahkan dari domba. Jadi ini perumpamaan domba dan kambing ini sama sekali tidak merujuk pada agama tertentu ya. Misalnya ada agama yang doyan makan kambing, ada agama yang doyan makan domba. Nah, ini semata-mata gambaran
dari sesuatu yang orang hidupi sehari-hari di Israel. Nah, dan kanan itu selalu merupakan tempat kehormatan. Sebaliknya, kiri itu tanda orang jauh dari kehormatan. Maka yang di sebelah kanan adalah orang yang diberkati oleh Bapa. Dalam perumpamaan pengadilan terakhir ini, ada 6 kebaikan yang disebut dalam pengadilan. Yang pertama itu memberi makan orang lapar. Lalu yang kedua memberi minum orang yang haus. Ini perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan akan makan dan minum. Orang tidak makan, orang tidak minum itu dalam kurun waktu tertentu bisa menyebabkan sakit, kalau berkepanjangan bisa menyebabkan orang mati. Maka perbuatan ini perbuatan yang menyangkut kebutuhan yang primer. Lalu perbuatan ketiga adalah memberi tumpangan kepada orang asing. Lalu yang keempat, memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Tempat untuk berteduh dan pakaian itu membantu orang bertahan dari cuaca, apalagi di malam hari atau musim dingin. Dan Palestina, tempat di mana Yesus hidup, tempat kepada siapa Injil ini disampaikan, itu mengenal musim yang sangat ekstrim. Kalau musim panas, suhunya sangat panas. Sebaliknya kalau musim dingin, suhunya bisa minus beberapa derajat. Maka tumpangan dan pakaian itu menjadi sangat penting. Nah, Yesus sendiri ketika lahir tidak mendapat tumpangan. Dalam Injil Matius digambarkan ketika Yosef dan Maria ke Bethlehem, dia harus melahirkan di kandang karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lalu dia tidak punya pakaian karena dia dibungkus dengan lampin. Nah, rupanya ini akan dipakai di pengadilan akhir. Nah, lalu perbuatan baik yang kelima adalah melawat orang sakit dan mengunjungi orang yang di penjara. Sakit dalam perjanjian lama itu adalah kutukan Tuhan. Maka kusta, lumpuh, pendarahan, buta, apapun jenis penyakit yang disebut dalam Alkitab itu selalu dikaitkan dengan kutukan Tuhan, dengan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang sakit. Kalau kamu sakit, kamu berdosa, kamu kena kutuk. Kamu hidup baik, kamu dapat berkat, kamu pasti tidak sakit. Nah, Yesus dalam seluruh penampilannya di muka umum menjungkir balikan ini. Maka ketika orang-orang kusta yang dicap oleh sesamanya sebagai orang yang kena kutukan dari Tuhan dan karena itu layak untuk tidak selamat, Yesus justru menyembuhkan mereka. Orang buta yang karena dia sakit buta, kemudian diasingkan. Dia tidak tinggal di dalam kota, di Yeriko. Tapi dalam Injil kita akan bertemu orang buta yang melihat Yesus itu ada di gerbang. Artinya dia di luar kota, dia dikeluarkan dari komunitas. Dia tidak diterima dalam komunitasnya, maka ditempatkan di luar gerbang. Orang ini disembuhkan. Nah, ternyata ini diperhitungkan di pengadilan akhir. Begitu juga dengan orang yang dipenjara. Penjara zaman Yesus itu tidak seperti sekarang, lembaga pemasyarakatan. Penjara itu adalah tempat orang ditahan sebelum kepadanya dijatuhkan hukuman. Mungkin dalam konteks hukum kita sekarang itu lebih mirip rumah tahanan lah sebelum orang diadili. Nah, ini 6 perbuatan baik yang ternyata dipakai sebagai tolok ukur orang layak atau tidak masuk dalam kerajaan Allah. Tentu saja orang heran. Tentu saja bahkan orang-orang yang dipuji karena melakukan ini, dia heran. Kapan dia melakukan ini?
Kapan saya melihat Tuhan haus? Kapan saya melihat Tuhan lapar? Kapan saya melihat Tuhan telanjang? Kapan saya melihat Tuhan menjadi seorang asing? Kapan saya melihat Tuhan sakit? Kapan saya melihat Tuhan di penjara? Dan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi rupanya wajah Tuhan itu ada pada mereka yang haus. Wajah Tuhan itu kita temukan pada mereka yang lapar. Wajah Tuhan itu kita temukan pada mereka yang telanjang. Wajah Tuhan itu kita temukan pada mereka yang menjadi gelandangan. Wajah Tuhan kita temukan pada mereka yang sakit, pada mereka yang di penjara. Nah, kalau mau menemukan Tuhan, temuilah mereka. Carilah wajahnya di wajah orang-orang ini. Ini saya dapat di internet, orang banyak posting tentang ini. Satu gambaran yang sangat menarik, ikon Bunda Maria yang begitu suci, dengan karya seni yang tinggi, digabungkan dengan wajah seorang ibu dengan anak yang kita tahu telanjang dan pasti lapar juga ini. Maka itulah wajah kita. Kalau misalnya suatu saat kita menghadapi pengadilan akhir, ya pertanyaannya kita ada di mana? Tidak usah sibuk membuat pembelaan, karena tinggal membawa daftar saja. Apa yang kita buat untuk orang yang lapar, apa yang kita buat untuk orang yang haus, apa yang kita buat untuk orang yang telanjang, untuk orang yang jadi gelandangan, untuk orang yang sakit dan orang yang di penjara. Di mana kita? Di sana. Nah, saya ingin kemudian mengajak kita untuk apakah ini kita baru tahu ketika kita berada di pengadilan akhir? Ternyata tidak, karena Yesus dari awal itu sudah menunjukkan untuk apa dia diutus, untuk apa dia hadir, untuk apa dia berinkarnasi, untuk apa dia memilih menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kalau kita membaca Injil Lukas bab 4 ayat 18-19, ini adalah penggalan dari penampilan perdana Yesus di Bait Allah, di Nazaret, di kampungnya. Dan Yesus mengambil dari kitab Nabi Yesaya, mewartakan bahwa tugas dia adalah menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, pembebasan bagi orang-orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau sekarang ini musim pilkada di mana-mana, dan orang ramai-ramai jualan visi misi, nah visi Yesus itu ini. Visi Yesus adalah membangun kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah tempat di mana orang hidup dalam pemerintahan yang adil dan damai. Dan dia hadir untuk itu. Saya mengambil gambar yang di sebelah kanan ini, Misericordes Sicut Pater. Ini adalah logo tahun jubileum kerahiman ilahi tahun 2016. Paus Fransiskus menetapkan 2015 itu sebagai jubileum extraordinary kerahiman ilahi. Seniman yang kemudian menggambarkan logo ini secara menarik menggambarkan Yesus yang memikul seseorang, dan kalau kita lihat matanya hanya jadi 3. Dan ini tema tahun kerahiman ilahi itu adalah murah hati seperti Bapa. Kenapa matanya menjadi 3? Karena siapapun orang yang dipanggil, orang yang menyebut dirinya Kristen, yang menyebut dirinya pengikut Kristus, itu harus punya mata Allah. Dia harus memiliki cara pandang Allah. Dia harus mempunyai cara melihat Allah. Itulah artinya menjadi murid.
Maka di mata kita mestinya yang ditempatkan adalah mata Allah, cara memandang Allah. Paus kita, Paus Fransiskus, ini sangat luar biasa. Hampir setiap hari kita bisa menemukan banyak hal-hal luar biasa, entah khotbah, pengajaran, atau tindakan konkret yang dilakukan Paus ini yang menampilkan wajah gereja yang orisinil, wajah gereja yang ya harusnya begitu. Dalam Exhortatio Apostolik, surat apostolik Evangelii Gaudium, Sukacita Injil, dalam artikel ke-49, Paus mengutip khotbahnya di hadapan para uskup dan imam di Buenos Aires ketika beliau menjadi kardinal di sana, menjadi uskup agung. Dia mengatakan bahwa saya lebih suka gereja yang memar, terluka, dan kotor karena berada di jalan-jalan daripada sebuah gereja yang tidak sehat karena terkungkung dan menutup diri dalam rasa amannya sendiri. Saya tidak menginginkan gereja yang lebih ingin berada di pusat dan kemudian akhirnya terjebak pada jaringan obsesi dan prosedur. Ini pernyataan yang sangat keras dari seorang paus. Karena bagaimanapun institusi gereja sebagai organisasi itu institusi yang besar dan dijalankan dengan cara-cara yang memadukan otoritas ilahi dan kuasa manusia. Kenapa otoritas ilahi? Karena kita percaya siapapun yang menduduki kursi paus, dia adalah kelanjutan dari suksesio apostolik, dari Petrus. Sejak Yesus mengatakan, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, kita percaya semua yang menduduki tahta Petrus itu melanjutkan amanat Yesus itu. Maka kuasanya begitu besar, dia mewariskan otoritas yang bukan hasil pemilihan umum, bukan hasil pemilihan DPR, bukan hasil konspirasi politik. Dia ditunjuk Allah dalam tuntunan Roh Kudus. Maka kuasanya sangat besar. Lalu kepausan dalam Gereja Katolik juga menjadi institusi politik yang besar. Meskipun negara Vatikan itu kecil, tetapi dia membawahi 1,2 miliar orang Katolik di seluruh dunia. Maka ini satu yang kuasa yang besar. Dan orang ini kemudian mengatakan kata-kata ini, saya lebih suka gereja yang memar, terluka dan kotor, karena berada di jalan daripada gereja yang steril, gereja yang sedemikian rupa menerapkan protokol sampai kemudian tidak pernah bersentuhan dengan realitas-realitas manusiawi yang lain. Dan Paus menunjukkan bagaimana dia menampilkan wajah gereja yang bersedia untuk memar itu. Dia datang ke penjara, dia berdialog dengan kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip selama ini dimusuhi dalam gereja tradisional. Para gay, orang-orang yang hidup bersama tanpa nikah, melahirkan anak, atau orang-orang yang kemudian terikat dalam sakramen, lalu dengan salah satu cara akhirnya bercerai, yang secara gereja Katolik itu dianggap skandal. Paus datang menyapa mereka. Kalau kita melihat video-video yang dengan mudah bisa kita dapatkan di media sosial, misalnya ketika ada seorang anak kecil bilang bahwa saya punya ayah yang baik, yang mencintai saya, dan dia sudah meninggal, tapi dia ateis. Apakah dia selamat? Paus dengan kebapaan dari atas kursi dengan otoritas seorang pimpinan gereja mengatakan bahwa dia selamat karena dia baik. Apa yang mungkin juga di internal gereja Katolik tidak 100% diterima begitu saja. Tapi inilah gambaran gereja yang mau ditunjukkan oleh Paus. Gereja yang murah hati, seperti Yesus murah hati. Gereja yang maha rahim, seperti
Yesus Maharahim. Nah, ini dalam khotbah yang lain, misalnya Paus mengajak dalam audiensi di Basilika Santo Petrus, Paus menyampaikan ajakan bahwa gereja harus menjadi rumah sakit lapangan. Ini juga satu perumpamaan yang sangat kontekstual. Ya, dalam perang, dalam bencana alam, biasa ada rumah sakit lapangan. Dan rumah sakit lapangan itu sibuk, hiruk pikuk. Prosesnya tidak administratif seperti di rumah sakit, orang harus registrasi dan lain sebagainya. Siapa saja dilayani. Semua ruangan terbuka untuk penyakit apa saja. Dan Paus memakai itu sebagai analogi gereja, sebagai metafor gereja. Kalau mau jadi gereja, jadilah gereja seperti rumah sakit lapangan. Ketika orang datang, kamu tidak minta mana rekam medikmu yang lama. Berapa catatan kolesterol yang kamu punya? Apa kata dokter tentang rekam jantung dan lain sebagainya. Gereja rumah sakit lapangan adalah ketika orang datang dengan luka, lukanya diobati. Tanpa harus bertanya apa dia punya BPJS, apa dia punya asuransi, dan lain sebagainya. Ini kata-kata yang begitu orisinil dari seorang Paus. Ya. Maka misalnya kita temukan selama pandemi ini sesuai dengan tema kita, ada begitu banyak gereja Katolik di seluruh dunia, baik secara institusi maupun kelompok-kelompok, bahkan inisiatif pribadi, yang menunjukkan kepedulian yang begitu tinggi. Nah, berita baiknya Indonesia ada di urutan paling tinggi juga untuk hal-hal yang sifatnya bantuan kemanusiaan ini, yang sifatnya peduli pada sesama. Di New York, bahkan katedral itu dijadikan rumah sakit darurat untuk pasien corona. Nah, dia kemudian juga secara sangat serius memerintahkan keuskupan gereja Katolik di seluruh dunia, terutama gereja-gereja di Eropa, untuk membuka diri terhadap para migran, terutama migran-migran dari Timur Tengah yang lari ke Eropa karena korban perang. Bahkan tahun yang lalu, dalam peringatan Hari Migran, secara sangat simbolik, Paus membuat salib itu dari life jacket korban yang ketika mau memasuki daratan Eropa, perahunya terhempas, lalu meninggal. Life jacketnya itu kemudian dijadikan salib. Ini kita melihat inilah bentuk Yesus yang tersalib di zaman modern. Kalau dulu Yesus itu ditelanjangi, jubahnya diundi, lalu dia disalibkan dalam keadaan telanjang. Sekarang ketelanjangan itu dalam wajah para migran yang tenggelam. Orang-orang yang tidak mendapat perlindungan secara hukum, baik di negaranya maupun di tempat lain. Nah, kalau kita mau bercermin ke situasi bangsa kita, tahun 2018, uskup-uskup mengeluarkan nota pastoral yang diberi judul Panggilan Gereja dalam Hidup Berbangsa. Ini memang konteksnya persiapan saat itu untuk pemilihan presiden dan pemilihan kepala legislatif. Tapi saya kira tetap relevan sampai hari ini, minus situasi pilpresnya. Kita hidup di bangsa yang alamnya belum terkelola dengan adil. Bahwa dikelola, iya. Kalau undang-undang mengatakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kita bisa berdebat panjang di situ. Ada persoalan tentang kurang meratanya pembangunan. Ada daerah-daerah yang sampai saat ini masih belum tahu listrik itu seperti apa. Di wilayah keuskupan kami, kalau kita jalan ke pulau-pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, di Ujung Beting, di Kepulauan Lingga, di Ranai, Natuna, lalu kemudian ada namanya Sedanau, pulau-pulau kecil yang di peta Indonesia pun hampir tidak tercatat. Itu suasana seperti ini akan mudah kita temui.
Belum lagi di wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Lalu ada persoalan terkoyaknya kerukunan dan toleransi. Kami di Keuskupan ini bulan Januari Februari tahun 2020 itu juga viral karena kasus gereja di Karimun. Saya ikut terlibat juga dalam pengurusannya. Itu bukan hanya satu kasus, masih banyak di tempat lain yang juga berhadapan dengan ini. Bahkan internal agama-agama juga punya. Teman-teman kita dari Ahmadiyah, yang Syiah, itu juga masih dikejar-kejar sampai sekarang. Lalu ada disintegrasi sosial. Nah, karena politik identitas, suku, golongan. Jakarta menjadi laboratorium paling baik contoh tentang ini. Dan itu menular ke daerah-daerah karena berita-berita bagaimanapun epicentrumnya Jakarta. Daerah-daerah belajar dari sana. Bagaimana Jakarta memperlakukan Ahok, bagaimana Jakarta memperlakukan Anies, itu ditiru, diduplikasi di daerah juga. Lalu radikalisme dan kekerasan, ya ini juga. Kemudian menyebarnya hoax dan macam-macam sebagai dampak dari teknologi komunikasi yang disalahgunakan. Juga masalah lingkungan hidup. Kalau poin yang ketujuh, ya Pilpres masih menyisakan juga persoalan sampai sekarang kan. Orang masih merasa diri kecebong, orang masih merasa menyebut yang lain kampret dan lain sebagainya. Itu warisan yang kita hidupi hari-hari ini. Dan di sana rawan untuk terjadi ketidakadilan. Nah, para Bapak Uskup dalam konferensi wali gereja menyebut bahwa penyebabnya itu kurangnya ingatan akan sejarah. Kita bisa debat, tapi poin besarnya bisa kita mengerti bahwa bangsa ini dibangun di atas keragaman, suku, bahasa, agama. Dan kalau tiba-tiba kemudian orang merasa menjadi yang paling benar atau yang paling berhak hidup di sini, ini orang yang lupa sejarah. Begitu juga dengan melemahnya kesadaran dan pemahaman akan pilar-pilar utama hidup berbangsa. Juga ketidaksiapan kita menghadapi arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Yang kita sebut smartphone itu kadang-kadang hanya perangkatnya yang smart, pemakainya tetap aja tidak. Perangkatnya boleh pintar, kalau di tangan orang-orang yang tidak pintar, apalagi yang punya naluri jahat, naluri negatif, itu akan sungguh-sungguh daya rusaknya akan besar. Lalu krisis keteladanan. Nah, kita disebut banyak politisi tapi defisit negarawan. Ini problem-problem yang mewarnai hidup kita dan juga mempengaruhi situasi baik internal gereja maupun juga situasi secara umum berbangsa. Persoalan kemiskinan sampai sekarang. Datanya bisa kita unduh di mana-mana. Nah, saya secara khusus misalnya melihat ini. 10 provinsi dengan presentasi penduduk miskin terbanyak. Ini daerah-daerah kantong Kristen, saudara-saudara. Kecuali Gorontalo ya. Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, itu anak-anak Yesus, saudara-saudara kita seiman. Dan mereka berada di urutan terbesar provinsi dengan penduduk miskin terbanyak. Belum lagi kemudian problem rasisme yang sekarang ini berkelindan dengan banyak hal. Ada kekuatan politik, ada isu rebutan kue ekonomi, kekayaan alam, dan lain sebagainya. Itu hidup. Kalau kita yang sedikit punya perhatian terhadap isu-isu internal gereja Katolik, di internal gereja-gereja di Papua, itu juga menjadi persoalan. Bahkan dikotomi antara orang asli Papua dengan orang non asli Papua itu terjadi dalam gereja. Sebegitu kuatnya politik pecah belah itu mempengaruhi kita. Maka meskipun kita tiap hari bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara, ketika berhadapan dengan realitas politik menjadi tidak laku lagi semua. Nah ini juga. Nah, kemiskinan yang tadi itu berbanding lurus dengan isu ini. 1 dari 3 balita Indonesia menderita stunting. Di mana paling besar? Ya di provinsi-provinsi tadi.
di mana saudara-saudara kita seiman tadi berada. Nah, ini isu yang lebih baru. Saya kira teman-teman yang hampir setiap hari bergaul dengan media, yang setiap hari membaca berita, membaca juga laporan serial di Jakarta Post, di berita online tirto.id, dan di mana-mana tentang pelecehan terhadap anak. Apakah itu isu yang hanya menimpa gereja Katolik? Saya kira tidak. Data kita kalau misalnya berbanding lurus jumlah penduduk dengan kasus misalnya, pasti juga secara persentase lebih rendah. Tapi poin kita tentu bukan di situ. Poin kita adalah bahwa institusi kita yang kita anggap sebagai tempat mewartakan cinta kasih, tempat orang mengalami oase, ternyata juga rentan. Ternyata juga tidak luput dari kasus-kasus seperti ini. Lalu kita ributnya kapan? Ya ributnya sebentar aja. Udah selesai kasus ini, udah selesai, tiba-tiba orang ribut tentang apa? Tentang anjay, tentang anjrit. Nah, setelah itu nanti isu apa lagi? Ya hal-hal seperti ini akhirnya lewat begitu saja. Tapi ini problem ketidakadilan juga. Mau dilakukan oleh siapapun. Bahwa pelakunya religius atau non-religius, ini adalah jelas-jelas praktek ketidakadilan. Dan ini harus dilawan. Harus dibongkar, harus dibersihkan. Gereja Katolik sendiri secara sangat resmi dalam Konsili Vatikan kedua misalnya memunculkan istilah Ecclesia Semper Reformanda. Gereja harus terus-menerus membaharui diri. Maka kalau ada borok-borok seperti ini, harus dibersihkan. Apa itu menyakitkan? Pasti menyakitkan, karena ada nama baik institusi dan lain sebagainya. Meskipun harus tetap diwaspadai juga bahwa terbuka kemungkinan ada kepentingan-kepentingan lain selain niat tulus untuk melindungi dan berjuang bagi para korban. Nah, maka kalau mau ditanya, kira-kira kita ini dalam ajakan supaya menemukan Allah di wajah para korban, atau misalnya dengan tema Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan, itu apa? Panggilannya seperti dikatakan Yesus dalam Injil Matius, hendaklah terangmu bersinar di depan orang. Artinya kita harusnya menjadi terang. Ya. Dalam bahasa Butejo itu ya solutif lah. Orang yang senantiasa hadir dengan menawarkan solusi, bukan yang datang membawa masalah. Maka tantangan terbesar gereja itu adalah, kalau tadi surat nota pastoral para uskup itu mengajak gereja untuk menjadi relevan dan signifikan, ya tantangannya adalah bahwa kita bisa menjadi insignifikan. Nah, bahayanya kalau sebagai gereja kita itu mengalami insignifikansi internal. Artinya di dalam gereja Katolik sendiri, kehadiran kita, kesaksian hidup kita itu tidak signifikan. Kamu ada atau nggak ada, nggak ngaruh. Kamu hadir atau tidak ada pengaruhnya. Lebih parah lagi kalau di internal seperti itu, keluar kita irrelevan. Jadi keprihatinan kita itu tidak sama dengan keprihatinan orang di luar kita. Nah, saya sering menyentil umat kami di sini, misalnya contoh kecil, kalau liturgi, umumnya liturgi kita di gereja itu dipersiapkan sangat baik. Nah, maka kalau ada pemazmur yang salah nyanyi, itu bisa jadi apa? Jadi pergunjingan berhari-hari di gereja kalau salah nyanyi mazmur. Tapi kalau ada koruptor, ada kasus ketidakadilan, orang tidak peduli. Ada pelanggaran HAM, ada kasus human trafficking, ya orang diam saja, merasa itu bukan urusannya. Yang penting kor bagus. Yang penting hiasan bunga di altar bagus. Yang penting pakaian romo dan pakaian misdinar mengkilap. Maka
ini irelevansi eksternal. Apa yang kita prihatinkan tidak relevan dengan persoalan yang jadi keprihatinan umum. Jadi kita itu umumnya ritual itu hebat, apalagi gereja Katolik. Orang Katolik itu saking sucinya, dalam keadaan gelap pun dia hafal tempat air berkat itu ada di mana. Dia bisa dengan persis menempatkan tangannya di tempat air berkat dalam keadaan lampu mati. Lalu masuk ke dalam gereja dengan tunduk tanpa lihat kiri kanan, berdoa dengan kusuk. Ya, saat-saat yang membuat malaikat aja minder lihat kita. Saking sucinya. Tapi bisa terjadi ketika di luar pagar gereja, dalam hidup sosial, iblis minder lihat kita. Karena kelakuannya bisa lebih dari dia. Jadi ada yang kadang-kadang kita saleh secara ritual, tetapi salah secara sosial. Ada tingkah laku yang bertolak belakang dari kekusukan dalam ritual keagamaan dan dalam kehidupan sehari-hari di luar. Saya teringat gambar ini ketika tadi bicara tentang gereja Dominus Flevit, gereja Tuhan menangis. Ini kuburan orang Yahudi yang terletak di kuburan di wilayah paling mewah di Yerusalem, di tempat dekat kapel kenaikan. Karena orang-orang Yahudi percaya kalau dikuburkan di situ, kalau nanti Tuhan Yesus datang kedua kali dan membawa orang-orang masuk surga, yang dikuburkan di situ paling cepat masuk surga. Dari mereka ini VIP-nya lah yang akan masuk surga. Menariknya apa? Menariknya di kuburan orang Yahudi, orang jarang membawa bunga atau hampir tidak pernah membawa bunga. Karena bunga itu akan cepat layu. Maka ketika mereka nyekar, berziarah ke kubur, mereka membawa batu kecil. Batu-batu ini ditaruh di atas kuburan sanak saudaranya. Dan jangan pikir bahwa semua kuburan punya batu-batu kecil di atasnya. Ada kuburan yang mulus, tanpa satu batu kecil pun. Itu artinya apa? Tidak seorang pun yang datang ke situ. Tidak seorang pun yang mengenang bahwa orang ini pernah hidup, pernah memberi kebaikan, dan lain sebagainya. Sebaliknya ada kuburan yang penuh batu-batu kecil. Berarti ada orang yang datang. Ada orang mengasihi dia yang mengenang. Maka kalau kita mati, saudara-saudara, kalau ukurannya ada batu kecil atau tidak di atas kuburan, jangan sampai kuburan kita itu mulus. Itu artinya tidak ada satupun yang mengenang kamu. Bahwa kamu pernah hidup itu orang tidak peduli. Bahwa kamu pernah hadir itu orang tidak mengalami punya arti. Tapi ada orang yang mudah-mudahan kita ini suatu saat kalau terjadi seperti ini, batu-batu kecil di atas kuburan kita itu ada. Tanda bahwa kehadiran kita pernah punya arti bagi orang lain. Nah, gambar awal tadi itu patung homeless Jesus. Yesus gelandangan. Ini saya foto di halaman tempat ziarah di Kapernaum. Dasar biblisnya adalah sabda Yesus ketika mengatakan bahwa burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Ini tanpa wajah. Maka patung ini bisa berisi wajah siapa saja. Dan dalam diri mereka, kita harusnya melihat Yesus. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Romo Hans, luar biasa pengajarannya. Begitu indah, salah satunya kita bisa menemukan wajah Tuhan itu di para gelandangan dan banyak lagi. Namun kita percaya bahwa Tuhan juga senantiasa hadir di setiap kita. Amin. Terima kasih, luar biasa pengajarannya Romo pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih, dan saatnya kita mau memberikan persembahan, tentunya persembahan yang terbaik. Kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk pengajaran yang indah pada malam hari ini lewat Romo Hans. Biarlah
Romo senantiasa Kau berkati di dalam pelayanannya, kesehatannya, apapun yang diperbuatnya menjadi indah di hadapan-Mu ya Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, tentunya persembahan yang terbaik untuk-Mu, kiranya menjadikan satu rupa yang harum di hadapan-Mu dan berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, berkatilah setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, agar menjadikan persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Amin. Kita akan iringi persembahan kita dengan lagu Jejak-Mu Tuhan, dan untuk persembahannya ada di dalam running text. Silakan Ibu, Bapak, saudara-saudara memberikan persembahannya, tentunya persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, janji-Mu Tuhan sungguh sempurna. Memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Terima kasih. Kita akan memasuki pengumuman. Untuk minggu depan, Selasa tanggal 15 September, kita akan kembali bertemu pada jam yang sama, yaitu jam 19 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 7 malam. Dan pewarta pada minggu depan adalah Bapak Edison Jingga dengan tema menjadi umat yang berbeda rasa, seperti dikatakan di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan pada malam hari ini, dan sampai berjumpa minggu depan. Dan kami mohon, sebelum kita menyanyikan lagu penutup, kami mohon Romo Hans untuk bisa mendoakan dan memberkati setiap kami untuk kita akan tutup persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami persilahkan Romo Hans. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala berkat, atas rahmat yang Kau limpahkan bagi kami. Teristimewa malam hari ini kami boleh bersekutu bersama dalam merenungkan firman untuk melihat wajah-Mu di wajah para korban ketidakadilan. Ajarlah kami untuk memiliki hati belas kasih seperti hati-Mu,
Ajarlah kami untuk memiliki mata belas kasih seperti matamu. Ajarlah kami untuk memiliki tangan belas kasih seperti tangan bagi orang-orang di sekitar kami, teristimewa mereka yang mengalami ketidakadilan, mereka yang disingkirkan, mereka yang kesepian, mereka yang harus menderita sendirian. Secara khusus berkati juga saudara-saudari kami yang hadir dalam persekutuan ini, juga mereka yang malam hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ini. Engkau mengenal mereka ya Tuhan, Engkau mengenal pergumulan hidup mereka, Engkau mengenal suka duka, keseharian mereka, dalam pekerjaan, di tengah keluarga, dalam pergumulan hidup. Kiranya Engkau menguatkan mereka, terutama dalam situasi pandemi ini, di tengah situasi yang serba tidak menentu, di tengah krisis yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Kami seperti para murid yang berada dalam perahu, yang diombang-ambingkan oleh badai, oleh angin sakal. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang menyapa kami dengan mengatakan, jangan takut, ini aku. Maka dalam kaki kami yang goyah, dalam langkah kami yang tidak menentu, kami percaya kami tidak sendirian, karena Engkau menyertai kami. Secara khusus bagi mereka yang sakit, yang mengharapkan doa-doa kami, terutama karena COVID-19 ini, kiranya kuasa kasih-Mu, jamahan tangan-Mu, juga menyembuhkan mereka. Sertai kami juga dalam istirahat kami malam hari ini, supaya kami dapat beristirahat dengan tenang, dan besok dapat bangun kembali, memuji dan memuliakan Engkau dalam tugas pekerjaan kami. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Saudara-saudari sekalian, semua orang yang kita kenangkan secara khusus dalam doa-doa kita, hidup dan pekerjaan kita senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Hans untuk berkatnya dan doanya. Dan mari Bapak Ibu yang terkasih, silakan membuka semua audionya. Dan setelah lagu penutup kita akan berfoto bersama-sama. Kita akan tutup dulu dengan lagu penutup kita, Ku Tetap Setia. Silakan dibuka supaya terlihat wajah-wajahnya yang cantik, tampan, dan indah semuanya. Kita mau mempersembahkan sebagai lagu penutup, Ku Tetap Setia bagi Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Kita katakan sekali lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia.
melayanimu. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Jangan lupa dibuka videonya, kita akan foto bareng.